Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari qori kita. Dan baiklah, kita akan mari menyimak tausiah dari Ustadz Dr. Haji Kemas Imron Rasyadi. Baik Ustadz, hari ini kita akan membahas banyak hal tentang puasa ya Ustadz, yang ditinjau dari aspek pendidikan. Nah Ustadz, bagaimana pendidikan menjadi bagian dari puasa yang kita jalani pada saat ini Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa televisi yang berbahagia, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Insyaallah nanti sebentar lagi kita akan berbuka bersama. Seperti yang disampaikan dalam aspek pendidikan, itu ada 3 hal yang menjadi sorotan atau menjadi komponen penting bagaimana kita melihat sisi hikmah dari Ramadan ini, khususnya pada kita melaksanakan ibadah puasa. Dari satu hal pertama, yakni kognisi ya, atau kita sebut dengan knowledge. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini secara knowledge, di situ Allah memanggil wajib bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu hingga kamu mencapai takwa. Jadi secara kognisi di sini adalah bagaimana orang-orang yang beriman itu memberikan suatu hal yang membuat dirinya untuk bisa dekat kepada Allah. Dalam hal ini adalah takwa. Takwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, iman, dalam konteks iman ini bahwa ada indikator yang menunjukkan kalau seseorang itu beriman. Dalam surat An-Anfal ayat 2 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ada 3 indikator orang yang beriman itu. Pertama adalah apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks ini, kita mengintrospeksi diri kita, apakah kata-kata Allah itu, ketauhidan kita kepada Allah itu hanya sebagai ucapan-ucapan, lantunan-lantunan saja, tetapi tidak membekas dalam hati dan sanubari kita. Misalnya kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kata-kata yang kita ucapkan antara lisan kita dengan hati kita, dia menyatu, sehingga tidak heran kalau kita lihat di tengah masyarakat ada seorang alim yang hanya sekadar membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dibacakan di air putih, itu memberikan penyembuhan yang luar biasa kepada orang yang sedang sakit, bahkan bisa menyembuhkan diri kita kalau kita dalam keadaan sakit. Artinya makna dari bagaimana keimanan yang diucapkan menjadi getaran jiwa, menyatu dalam perilaku dan sikap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ciri indikator orang yang beriman itu adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Nah, seperti tadi kita sudah melihat seorang qori kita membacakan firman-firman Allah. Di situ akan membekas pada diri kita, akan memberi suatu pembelajaran pada diri kita, sehingga semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita lihat orang yang beriman itu dari segi perkataan, perbuatannya, sikap, perilakunya, itu menunjukkan bahwa di situ ada santun, di situ ada adab, di situ ada akhlak, di situ menunjukkan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, itu yang jadi perilaku sehari-harinya. Yang selanjutnya adalah
wa ala rabbihim yatawakkalun. Di situ dikatakan bahwa orang yang beriman itu indikator ketiganya adalah dia hanya bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Tuhannya, bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada yang lain, tidak bertawakal kepada sesembahan yang lain, tetapi hanya sepenuh hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konteks secara knowledge-nya orang yang beriman dalam konteks menjalankan ibadah puasa ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah afektif atau attitude-nya. Nah, seperti apa attitude orang yang sudah nanti menjalankan puasa ini? Sikapnya itu menunjukkan sikap yang santun, sikap yang menunjukkan perilaku yang memberikan modal dasar dirinya menjadi seorang mukmin yang nanti akhirnya menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah skill atau psikomotorik. Orang yang nanti berhasil menjalankan ibadah puasa ini, dia akan menunjukkan keterampilannya, menunjukkan skillnya, bagaimana dia memanage waktu, bagaimana dia memposisikan dirinya, bagaimana dia memberikan suatu pencerahan baik pada dirinya kepada orang lain. Bukankah sering dikatakan orang yang bagus itu adalah orang yang baik itu adalah hairun nas anfuhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, inilah daripada pembelajaran aspek pendidikan menyoroti melihat posisi ibadah saum Ramadan kita ini, yang intinya tujuan akhirnya adalah menjadikan insan yang bertakwa. Dan bahkan dalam sholat kita selalu kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin yang dapat kita lihat dari tiga aspek pendidikan dalam bagaimana kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Masya Allah, ada 3 indikator ya Ustadz ya. Jadi untuk melihat bagaimana puasa ditinjau dari aspek pendidikan, ada 3. Yang pertama adalah dari kognisinya atau kognitif kita, kemudian dari afektif ataupun attitude kita. Jadi mempengaruhi karakter kita ya Ustadz dalam kehidupan sehari-hari, dan juga skill kita. Bagaimana juga kita mampu untuk memanage waktu, menjadi orang yang disiplin ya Ustadz ya. Karena kita sahurnya tepat waktu gitu, dan juga berbuka puasa di waktu azan telah berkumandang. Dan adapun ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah, bergetar hatinya ketika kita menyebut nama Allah, kemudian bertambah keimanan kita kepada Allah dan hanya bertawakal kepada Allah. Nah Ustadz, ketika kita berbicara tentang pendidikan pasti ada banyak dan luas sekali ya Ustadz. Nah kemudian Ustadz, bagaimana caranya kita menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari agar tidak 3 indikator tadi itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam suci Ramadan ini, di bulan Ramadan ataupun setelah selesai Ramadan nanti Ustadz? Ya, pertama bagaimana kita memunculkan dari dalam diri kita dulu. Secara keilmuan barangkali tadi sudah kita sampaikan. Mungkin seperti kita sama tahu, mungkin dari kecil kalau kita ibadatkan puasa itu adalah bagian dari rutinitas kita. Kalau misalnya usia dari 7 tahun anak-anak kita sudah melaksanakan puasa, atau kita sudah melaksanakan puasa, kalau umur kita hari ini 50 tahun berarti sudah 43 tahun kita melaksanakan puasa. Jadi puasa ini tidak barang asing lagi. Artinya puasa adalah bagian terintegralistik pada diri kita, makhluk insan yang beriman kepada Allah. Jadi pertama kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah. Kita hanya bagian daripada yang harus mengabdi kepada Allah. Seperti dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya mengabdi kepada Allah. Jadi tidak ada lain tujuan kita di dunia ini, bagaimana kita menjadikan diri kita secara ikhlas untuk menyerahkan, mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan memang untuk kita benar-benar yakin dan mengabdikan diri kita berserah kepada Allah itu mungkin tidaklah mudah ya Ustaz ya. Butuh waktu yang sangat panjang dan latihan terus-menerus. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan Puasa Ditinjau dari aspek pendidikan bersama Ustadz Dr. Haji Kemas Imron Rosyadi. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali ya Ustadz. Tadi ada 3 hal yang paling penting dalam kita bertawakal kepada Allah. Nah kemudian Ustadz, setelah nanti kita selesai menjalankan bulan puasa ataupun melaksanakan puasa Ramadan 30 hari lamanya, pasti ada attitude kita ataupun sikap kita seharusnya berubah menjadi lebih baik ya Ustadz ya. Nah bagaimana Ustadz jika kita seorang anak ketika kita menjalankan bulan Ramadan ini, apakah nanti ada efeknya Ustadz setelah Ramadan? Oh, jadi anak yang lebih patuh kepada orang tua, ataupun mungkin sikap orang tua terhadap anak bagaimana? Walaupun ya kita tahu Ustadz ya, tidak ada sekolah menjadi orang tua ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi memang dampak ya dari sebuah pelaksanaan pembelajaran yang Allah berikan pada 1 bulan ini, yang mana Allah ingin menjadikan orang yang beriman itu yang akhirnya bertakwa akan terpancar, akan membekas dia pada dirinya. Otomatis bagi seorang anak, maka dengan menjalankan puasa ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh keyakinan, maka di akhir nanti Ramadan ini Allah mengatakan apabila puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang pemenang. Nah, konsep pemenang di sini adalah bagaimana dia bisa memerdekakan dirinya dari dosa-dosa, memerdekakan dirinya dari sifat-sifat yang buruk yang selama ini 11 bulan yang lalu dia lakukan. Akhirnya dia menjadi insan yang fitrah, insan yang suci. Maka di situ Allah katakan bahwa tergantung amal puasanya kalau dia tidak membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah inilah yang menyambungkan antara amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membayar zakat fitrah. Fitrah kembali kepada hal yang suci. Insya Allah apapun yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai anak, pada profesi kita di mana saja kita bekerja, insya Allah kalau betul-betul kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sempurna, maka dia akan kembali suci dan kembali kepada titik nadir, zero. Kembali jiwa kita bersih. Dengan jiwa yang bersih, otomatis akan berdampak kepada perilaku kita dalam bekerja. Semakin semangat bekerja, semakin jujur kita, semakin baik memanage waktunya, semakin tunjuk pengabdian keikhlasan dalam kerja, sehingga visi misi dari program lembaga yang kita tempat profesi kita kerja bisa tercapai dengan baik, sehingga sasaran yang selama ini melenceng atau terjadi kekeliruan dengan insan yang fitrah ini nanti akan kembali menyempurnakan diri, menyempurnakan sikap dan mengembalikan lurus capaian daripada visi misi sebagai insan kamil yang hidup di dunia dan berdampak pada perilaku kerja kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wow, luar biasa sekali ya Ustaz, dampak dari sebuah puasa yang dilakukan penuh keikhlasan, benar-benar bertawakal dan yakin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya Ustaz, kalau puasa ini kan memang bukan hanya dari segi pendidikan tapi juga kepada kesehatan kita ya Ustadz ya, tentunya kita menjadi lebih sehat baik secara jasmani dan juga rohani. Nah kemudian Ustadz, ini Ustadz untuk pemirsa di rumah agar lebih bersemangat Ustadz untuk berpuasa, apa ganjaran ataupun pahala yang akan kita dapatkan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan puasa dengan ikhlas Ustadz? Ya, pertama Allah janjikan apabila dia betul-betul menjalankan puasanya dengan baik dan benar, maka dia akan, Allah janjikan menjadi orang yang muttaqin. Tadi Allah katakan orang muttaqin adalah tempatnya di sisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang betul-betul jadi panutan di tengah masyarakatnya. Ketika dia bicara, menjadikan bicara yang jujur, perkataan yang bisa dipegang teguh. Hari ini kadang kita bisa lihat orang ngomongnya lain, yang dilakukan lain. Insya Allah orang yang muttaqin itu betul-betul orang-orang yang mendapatkan di sisi manusia, dia mendapatkan tempat yang mulia. Di sisi Allah, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan taruhkan dia di posisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi cita-cita mukmin kita. Itulah yang menjadi cita-cita hidup kita. Karena hidup ini hanya sebagai
tempat transit saja. Iya. Dunia ini tempat persinggahan saja, yang mana hanya panggung sandiwara saja. Yang hari ini kadang dia hidupnya susah, insya Allah ke depan kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia sungguh-sungguh, Allah akan bantu dia dari segi arah manapun tanpa dia duga-duga. Dia bisa menjadi orang yang baik, dia bisa mendapatkan rezeki yang bagus, tapi diawali dengan niat. Karena sesuatu itu diawali dengan niat yang murni, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Karena kata kunci sama juga dengan puasa, diawali dengan niat, nawaitu shauma radin an adain fahdil sahri ramadana azihi sanatin lillahi ta'ala. Kalau tidak baca niat, puasanya bisa nggak diterima loh. Nah, maka semuanya berawal dari niat. Maka innama a'malu bin niat. Awali dengan niat yang tulus, niat yang baik. Insya Allah Allah akan kasih yang baik-baik kepada kita. Itulah yang menjadi keinginan kita hidup di dunia ini, hingga nanti di sisi Allah kita mendapatkan sebuah orang yang muttaqin, hingga ganjarannya adalah surga yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita dilancarkan ibadah puasanya, mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita benar-benar nanti setelah sebulan penuh berpuasa, 11 bulan belakang ini diampuni oleh Allah dosa-dosa kita ya Ustaz ya, dan dibukakan pintu surga pada bulan suci Ramadan, karena benar-benar adalah bulan dari 1000 bulan ya Ustaz ya. Jadi lebih banyak kita berdoa. Nah, mungkin Ustaz boleh diberikan ke pemirsa di rumah, ada doa apa nih Ustadz yang benar-benar bisa kita amalkan walaupun sedikit tapi continue gitu Ustadz? Iya. Sebenarnya Allah itu suka dengan pujian-pujian. Allah itu suka sekali dengan Allah salah satu mengatakan di bulan suci ini banyaklah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Di bulan suci ini juga kita banyaklah berselawat, banyaklah kita bersedekah. Kenapa? Ganjarannya itu 70.000 kali lipat daripada bulan biasa. Artinya kalau kita di bulan baca ayat, satu ayat saja nilainya 1, tapi di bulan Ramadan Allah berlipat gandakan 70 kali lipat. Banyaklah tadarus, banyaklah berselawat, banyaklah bersedekah. Amalan-amalan ini akan membawa kita nanti mencapai posisi muttaqin. Yang salah satu doa kalau kita sebagai orang tua, kita bacalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma firlana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ini adalah satu doa yang gampang selalu kita bacakan, tapi ini maknanya luas kalau kita betul-betul memahaminya. Kita bagaimana kita minta selamat hidup di dunia, selamat pula nanti kita hidup di akhirat, dan Allah jauhkan dari api neraka. Dan pada bulan ini juga kita doakan kedua orang tua kita doakan diri kita menjadi anak yang soleh. Kita doakan kedua orang tua kita, bagaimana dia mengasuh kita dari kecil hingga besar. Inilah momen-momen yang tepat. Dan pada bulan ini juga kita doakan ke anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah, disinari hatinya, diberikan pencerahan pikirannya, sehingga dia menjadi anak-anak yang berakhlak baik. Karena hari ini kita lihat kondisi seperti ini, kita harapkan anak-anak kita doakanlah di bulan ini, hingga insya Allah dia menjadi anak yang soleh. Bukankah Allah katakan kalau kita sudah mati ada 3 hal? Pertama anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga amal jariyah. Nah, 3 hal ini perbanyaklah di bulan Ramadan ini, insya Allah kita mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, semoga pemirsa di rumah mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan banyak manfaat hari ini dari tausiah kita bersama Ustadz Dr. Haji Kemas Imron Rosyadi. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu Ustadz. Dan juga pemirsa di rumah, terima kasih telah menyaksikan Hikmah Ramadan. Jangan lupa saksikan terus setiap hari selama bulan suci Ramadan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jambi Punyu Kito. Saya Yola Andestong, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.